Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan bekerja dengan data. Latar belakang, di zaman modern data menjadi aset paling berharga dan hampir setiap bidang kehidupan. Dari pendidikan, bisnis, kesehatan hingga hiburan, setiap aktivitas yang kita lakukan menghasilkan data seperti kehadiran siswa, transaksi pembelian, atau penggunaan media sosial. Pentingnya data membantu pengambilan keputusan berbasis fakta, bukan perkiraan, menjadi dasar dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan. Meningkatkan efisiensi dalam mengeksekusi melalui analisis yang tepat. Kedua, jenis data. Jenis data yaitu pertama, satu, data sederhana, simple data, berisi informasi tunggal atau langsung yang mudah dibaca dan dipahami. Biasanya tidak memiliki hubungan dengan data lain. Contoh, nama siswa, usia, ujian, nama. Dua, data kompleks data terdiri dari beberapa elemen atau identitas yang saling berhubungan, memerlukan sistem untuk menyimpan dan mengelola seperti database. Contoh, riwayat pembelian, pelanggan data, transaksi data, pasien, rumah sakit. Yang selanjutnya yaitu Program Development yang dibacakan oleh Wildan. Selanjutnya saya akan menjelaskan Front-end Development atau dekomposisi data. Dekomposisi data adalah proses memecahkan data kompleks menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola dan dianalisis. Tujuan dari dekomposisi data ialah yang pertama mempermudah pemahaman struktur data, yang kedua mengurangi duplikasi data, dan yang ketiga mempercepat pencarian dan analisis. Contoh dari dekomposisi data yaitu data transaksi kantin. Data transaksi kantin dipecah menjadi tabel siswa produk dan transaksi. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Ada berbagai cara untuk mengumpulkan data, tergantung kebutuhan dan sumber informasinya. Metode penjelasan contoh nyata: survei, kuesioner mengumpulkan data melalui pertanyaan tertulis atau digital kepada responden, mengirim Google Form tentang kepuasan siswa terhadap makanan kantin. Terus ada observasi langsung, jadi mengamati secara langsung perilaku atau kegiatan tanpa campur tangan. Mencatat waktu paling ramai di kantin setiap jam istirahat. Lalu online tracking atau sistem digital, mengambil data otomatis dari sistem atau aplikasi. Contohnya melihat data penjualan dari mesin kasir digital. Yang selanjutnya wawancara, menggali informasi secara mendalam melalui percakapan langsung. Contohnya wawancara penjaga kantin mengenai produk paling laris setiap hari. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus kelompok yang akan dibacakan oleh Pak Harik. Nah, contoh kasus kelompok dari judul kasusnya itu ialah analisis data penjualan kantin di sekolah SMA. Nah, deskripsi singkatnya, kami mengumpulkan data transaksi selama 1 hari di kantin sekolah untuk mengetahui waktu paling ramai dan produk yang paling diminati. Nah, dalam data tersebut ada nama siswa, tanggal, produk, harga, dan waktu pembeliannya. Tujuan pengumpulan data ini melihat tren waktu pembelian, mengetahui produk yang paling sering dibeli, menjadi dasar perbaikan pelayanan kantin. Yang kedua, proses dekomposisi data. Setelah mengumpulkan data mentah dari transaksi, kami melakukan dekomposisi menjadi 3 tabel utama yang memudahkan pengelolaan. Yang pertama, tabel siswa, kedua, tabel produk, dan ketiga, tabel transaksi. Yang selanjutnya yang dibacakan oleh Robi, model data yang terpilih. Oke, terima kasih Ropan. Saya akan membacakan model basis data yang dipilih. Penjelasan model ini menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling terhubung melalui primary key dan prograde key. Setiap tabel memiliki entitas tertentu, misalnya siswa, produk, dan transaksi. Alasannya pemilihan model: 1. Struktur tabel mudah dipahami. 2. Fleksibel dan dapat diperluas sesuai kebutuhan. 3. Banyak digunakan di dunia nyata, contohnya Oracle. 4. Cocok untuk data
terstruktur seperti transaksi penjualan. 9. Analisis dan kesimpulan. Dari data penjualan yang dikumpulkan dilakukan analisis sederhana, yaitu waktu paling ramai di kantin antara pukul 9 sampai 10 pagi. Produk paling laku nasi goreng dan mie goreng. Rata-rata pembelian per siswa satu produk setiap istirahat. Total pendapatan harian dari sampel 29.000. Sudah. Cukup sekian dari kami. Diakhiri dengan penutup. Maaf jika ada salah kata dan kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.